Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Kita kembali di hari Senin. Apa kabarnya kepada Anda semua? Terima kasih Anda juga sering bertanya kepada kami melalui nomor WA saya di 0895 07 08 0789. Bila Anda ingin bertanya ataupun memberikan saran, bisa add WhatsApp tersebut. Dan setiap hari Senin kita selalu membahas mengenai trading forex, dan kita masih mengkombinasikan antara strategi trading manual, saya orang manual, dan yang duduk di sebelah saya, Mas Adi, ini adalah katanya dia ini suka menggantungkan lehernya pada robot. Anyway, nanti dulu. Oke. Kita kalau udah diserang dia mau bertahan dulu. Oke, kita di hari ini, Om Adi, kita mau ngobrol-ngobrol strategi mengenai penggunaan lot pada money management. Kan kita tahu ya bahwa dalam trading sehari-hari kita, kalau trading manual tentunya kan kita sama-sama sepakat bahwa walaupun kita pakai robot, semestinya kita walaupun pemula mulai belajar dari manual trading dulu. Belajar dasarnya. Dimana kalau trading forex itu kan pengaruhnya ada lot, ada contract size, ada leverage, dan ada saldo kita sendiri. Iya. Nah, kalau dalam trading menggunakan robot, apakah sebenarnya robot itu ada ketergantungan atau berimpact besar terhadap lot? Pertanyaan pertamanya. Dan yang kedua, apakah kalau kita menggunakan lot yang salah, maka robot kita bisa kenapa-napa? Akunnya bisa kenapa-napa. Ini mungkin saya akan contohin langsung. Cara penggunaan lot yang salah. Jadi saya ada sebuah strategi yang saya pakai sendiri. Lotnya pertama saya akan coba kasih dengan lot yang biasa, yang normal, yang wajar, dimana drawdown-nya masih terukur. Dan biasanya nih untuk teman-teman yang biasanya tiba-tiba greedy untuk pakai suatu sistem, pas berhasil tiba-tiba langsung naikin lot. Nah, saya akan tunjukin juga apa sih efeknya kalau kita pakai lot itu kegedean dari langsung equity-nya dari backtest. Oke, nah kalau misalnya kita mau coba untuk yang namanya backtest gitu ya, sebenarnya kita harus pada real account atau kita bisa lakukan pada demo account? Backtest bisa lewat demo account. Oh, backtest bisa lewat demo account. So, buat teman-teman semua, kita setiap hari Senin bersama okta.id selalu sama-sama memberikan edukasi terkait dengan trading forex. Dimana kalau Anda mau coba robot trading sendiri, sebenarnya kan expert advisor itu bisa dipasang pada MetaTrader Anda. Dan kalau Anda mau sambil belajar pun, Anda tetap bisa menggunakan virtual akun untuk bisa mulai belajar dengan menggunakan robot juga. Oke, silakan Anda bisa membuka akun sekarang di okta.id. Dan Om Adi, coba minta tolong dikasih contoh seperti apa sih kalau ternyata lot yang membesar bukannya justru kita malah untung, malah jadi buntung gitu ya. Nah, ini contohnya aja. Contoh, oke. Contoh ini saya ada sebuah strategi nih. Initial depositnya 10.000 lah, normal ya. Oke. 10.000 itu berarti seolah-olah kalau kita mau melakukan virtual trade 10.000, berarti disarankan ketika nanti kita trading dengan menggunakan robot ini di real account 10.000 juga gitu. Kan tinggal disesuaikan doang kan lot sama akun depositnya. Oh, oke. Ya, kan tinggal disesuaikan doang. 10.000 nih. Kita mau pakai berapa sekarang? Misalnya lotnya jadi 0,8 misalnya. 0,8 misalnya. Kita tes nih dengan strategi yang saya pakai. Hasilnya gimana? Kalau misalnya 10.000 trading dengan lot 0,8 dari 2015 ke 2020 akhir, supaya cepat 6 tahun ya ini. Kalau 5-6 tahun ini sebenarnya cukup mewakili nggak sih Om Adi? Lumayan. Oke. Lumayan. Oh, tuh naik terus tuh. Berarti ente untung gede dong pakai robot ini. Ini kita di reportnya uang 10.000. Nah, kita lihat di sini adalah maksimum drawdowns. Maksimum drawdowns-nya 6.400 atau dia 32,94%. Itu besar apa kecil? Sebenarnya sih lumayan besar. Saya biasa sih nanti saya atur di mana drawdown saya itu di angka 20%-an. Oke, jadi kalau kita mau gunakan robot, lalu kita mau coba untuk melihat apakah terhadap pair tersebut dan juga terhadap besaran lot, itu pada akhirnya setelah di backtest seperti ini, robot Anda itu disarankan drawdown-nya adalah 20%. Tapi kalau kita mau terima dengan 30%, sebenarnya riskan nggak sih?
30 sih sebenarnya masih masuk akal. Cuman biasanya sih kalau saran dari saya pribadi nih, saran saya pribadi sih di angka 20% lah. Di angka ya mentok 25 lah. Soalnya nanti biasanya rada berat untuk nerima apa ya? Ketika equity turun tuh rada sedikit berat buat retail. Apalagi dalam keadaan 32% sudah dari profit ya. Kan misalnya 10.000. Dalam keadaan posisi di 12.000 turun 30% kan berarti sudah di bawah daripada si 10.000 uang dia yang pertama. Berarti dia mungkin merasa tidak nyaman ya. Biasanya sih itu nanti nyambungnya ke psikologi sih. Tapi dalam kasus ini saya pengen coba misalnya nih, oh bagus ya kan, saya tadi lagi bagus. Terus saya lotnya nggak mau 0,8 lagi, 8, 10 kali lipat. Oh 8, 8, 10 kali lipat. Misalnya, biar untungnya tambah gede. Untungnya tambah gede katanya. Apa nasibnya? Tambah untung nggak? Nah, apa nasibnya? Tadi kan start dari 2015 bulan 1 dan dia margin call tanggal 2015 bulan 2. Ini jadi bukannya untung ya? Bukannya untung, malah kita lihat equity graph-nya plus 0. Oh oke. Jadi ini mungkin juga sama terjadi ketika seseorang melakukan manual trade. Nah iya, efeknya ke sana. Sebenarnya ya lotnya tolonglah dijaga, dan sebenarnya dengan adanya robot kita bisa tahu sebenarnya berapa sih lot yang wajar untuk kita tradingkan. Oke, berarti kalau gitu tadi kan 0,8 kena drawdown 32%. Berarti kalau mungkin 0,5 drawdownnya jadi separuhnya dong. Ya, begitu boleh dites. MC nggak ini? Mungkin nggak sih ketika menjadi tambah kecil malah MC nggak mungkin? Nggak mungkin lah ya. Yang monsternya aja nggak, apalagi peaknya gitu ya. Oke. Ini nggak MC ya. Kalau yang tadi kan MC dengan cepat. MC dengan cepat cuman 2 bulanan ya. 2 bulan lebih aja. dikit. Oke. Nah, ini jadi 25,26%. Mulai aman lah ya. Mulai aman. Oke, berarti buat orang-orang yang mungkin melihat bahwa 25% adalah batas drawdown yang make sense, yang nyaman buat dia. Sebenarnya ini settingan yang sudah cukup bagus. Iya, dengan strategi ini ya. Betul, karena satu grafiknya naik, lalu juga lotnya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi ketika kita mau bikin jadi $5.000 initial depositnya, maka secara otomatis tadi yang 0,5 menjadi 0,2 atau 0,3. Oke. Lalu ada hal-hal apa lagi nggak sih yang perlu kita perhatikan terkait dengan lot money management ini? Lot sebenarnya cara ngatur lot tuh banyak banget ya. Ini kan saya pakai single, maksudnya lotnya sama terus. Sebenarnya banyak juga cara pemakaian lot tuh, kayak misalnya dia ngikutin misalnya duitnya 10.000, ketika naik 15.000 dia otomatis ngikutin lotnya. Jadi misalnya kalau mengecil, membesar dong. Kalau misalnya akun 10.000, buka lot 1, akun 15.000 otomatis nanti 1,5 itu bisa. Ada juga tuh yang kita udah pernah bahas minggu lalu, risk per trade. Jadi misalnya dari satu trade itu sekali loss-nya 2% atau 1% gitu. Sebenarnya banyak variasi lot sih. Oke, jadi ada yang tiering ya. Jadi menarik ya, kalau dia tiering itu berarti artinya dia mencoba untuk menjaga kalau kita udah lebih daripada modal, kita lebih nekat dikit lah, lotnya lebih besar. Dengan proporsi yang diatur. Apakah itu bisa di backtest dengan metode kayak begitu? Bisa ada. Oh, ada ya? Bisa. Cuman pada kali ini sih saya pengen tekanin itu, kalau kita trading, lotnya itu kita harus jaga. Gimana tahu ya kita jaganya? Salah satu caranya yang paling objektif menurut saya adalah di backtest terlebih dahulu menggunakan robot. Jadi even Anda trading manual pun, Anda tahu nih berapa sih lot yang wajar yang bisa Anda gunakan untuk trading Anda. Jangan sampai kayak tadi, gede, giliran pede gede, giliran nggak pede kecil sendiri. Tapi berdasarkan emosional, bukan berdasarkan sesuatu yang objektif. Pertanyaannya, berapa lot yang optimal? Bagaimana cara kita lihatnya? Harus di backtest. Dicari harus dicari. Harus dicari. Baik. Jadi mungkin nggak ketika kita dapatkan di pair ini adalah euro US dollar, kita bilang tadi adalah 0,4 optimal. Sebenarnya sudut pandangnya bagaimana sih? 0,5 tadi optimal tuh bagaimana? Jadi ketika kita naikin lagi drawdown-nya akan membesar udah pasti. Atau kita sampai cari di titik mana dia tidak MC. Sebenarnya yang mana tuh yang maksud optimal? Kalau saya sih yang dilihatnya itu adalah di maksimum drawdowns-nya utamanya. Dilihat di maksimum drawdowns-nya. Jadi sampai satu titik maksimum drawdowns kita bisa terima.
Oh, oke. Bukannya artinya ini kan secara otomatis ketika saya naikin jadi 0,6, drawdown-nya kan naik. Kan naik ya. 0,7 akan naik, 0,8 naik. Oh, tapi kalau berarti kita ambil kesepakatan persentasenya di awal gitu ya? Iya, saya ambil misalnya 25, ya udah berarti saya nggak mau trading lotnya di atas yang drawdowns-nya di atas 25%. Oke, baik. Berarti ini menjadi satu hal yang menjadi pelajaran kembali buat kita bahwa yang namanya lot itu pengaruhnya besar. Leverage? Leverage pentingnya itu supaya kita lebih nggak gampang MC sih sebenarnya. Oke. Supaya kita kalau leverage dia kekecilan nanti equity-nya kan jadi susah dong kita. Nggak fleksibel sih emang. Iya. Kalau bisa leverage sih 100 sebenarnya cukup sih, nggak usah gede-gede juga. Oh, tambah gede bukan jadi bagus? Nggak kepake juga sih sebenarnya. Tapi 100 sih menurut saya sih untuk trading sistem yang biasa tuh udah oke sih. Cuma emang setiap sistem punya emang sebenarnya kalau leverage makin gede makin enak sebenarnya. Oke, waktu itu kita cari leverage yang 1/1000 gitu kan. Cuman biasa kalau leverage gede regulasinya rada-rada kurang oke ya. Kesana arahnya nanti. Oh, I see. Jadi ada concernnya justru malah kelonggaran daripada regulasinya ini justru yang menjadi bumerang kembali untuk merugikan kita ya. Iya. Oke, thank you Om Adi atas refreshment-nya kembali kepada kita. Dimana di sini kita akhirnya juga mengambil suatu benang merah bahwa lot itu penting. Mau Anda trading manual, Anda trading pakai robot, begitu pakai robot sebenarnya keunggulannya Anda bisa mendapatkan sebuah backtest Insight dari strategi Anda itu make sense-nya seperti apa. Apakah risk drawdown-nya itu Anda bisa terima atau tidak. Dan kalau misalnya Anda sudah bisa terima, berarti juga jangan tiba-tiba lotnya digas naik, tambah bablas lagi. Oke, thank you atas hari ini sharingnya. Dan mungkin kita akan lanjut di minggu depan. Buat Anda, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman, bila Anda ingin membuka akun, Anda bisa membuka akun di okta.id, di mana okta.id adalah broker forex yang memiliki lisensi lengkap dan terdaftar di regulator di Indonesia. Ingat, okta.id bukan Okta yang lain, Okta Investama Berjangka. Dan setiap hari Rabu juga kita ada live trading jam 7 malam. Jadi Anda bisa ikuti di RF Channel 2. Yang pertama adalah setiap hari Senin untuk recording seperti ini yang bisa Anda lihat berbagai macam materi yang sangat menarik. Kali ini kita masih bahas robot. Yang kedua, Anda bisa mengikuti live trading setiap hari Rabu jam 7 malam. Dari saya Ryan Filbert dan Adi Prasetya. Salam investasi untuk Indonesia. Dadah. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.